Selamat datang. Pada video ini kita akan belajar tentang beberapa pemeriksaan di bagian neurologi. Untuk menilai kesadaran, dilakukan penilaian dengan cara Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale terdapat 3 komponen, yaitu eye, motorik, dan verbal. Yang pertama eye. Eye terdapat 4 komponen, yaitu eye 4, pasien terlihat buka mata spontan tanpa dipanggil. Eye 3, yaitu pasien buka mata pada saat dipanggil saja, seperti ini, dek dek, baru buka mata. Kemudian eye 2, yaitu pasien buka mata dengan rangsangan nyeri. Contohnya, pada saat diberikan rangsangan nyeri, pasien buka mata. Kemudian yang terakhir eye 1, yaitu pasien tidak ada respon walaupun diberikan rangsangan nyeri. Pemeriksaan Glasgow Coma Scale motorik terdiri dari 6 bagian, yaitu yang keenam, pasien dapat mengikuti perintah sesuai dengan instruksi. Coba angkat tangannya deh. Oke, turunkan lagi. Yang keenam. Yang kelima, pasien ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien dapat melokalisir rangsangan nyeri dengan mudah. Kemudian yang keempat, pasien ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien ingin melokalisir rangsangan nyeri namun tidak sampai ke garis tengah. Oke. Yang ketiga, yaitu pasien ketika diberikan rangsangan nyeri terdapat fleksi yang abnormal atau disebut dengan dekortikasi. Oke. Yang kedua, pasien ketika diberikan rangsangan nyeri terdapat ekstensi yang abnormal atau disebut deselebrasi. Oke. Yang terakhir yaitu motorik 1, pasien ketika diberikan rangsangan nyeri tidak terdapat respon apapun dari motorik. Untuk pemeriksaan Glasgow Coma Scale verbal terdapat 5 komponen. Yang kelima yaitu pasien ketika diajak komunikasi, pasien dapat berkomunikasi dengan normal seperti ini. Namanya siapa adik? Jeva. Jeva. Itu disebut dengan motorik nilai 5. Kemudian verbal yang keempat yaitu pasien ketika diajak bicara secara normal, jawabannya adalah tidak terorientasi atau disorientasi, seperti ditanya namanya siapa, menjawabnya yang lain. Kemudian verbal yang ketiga yaitu pasien ketika ditanya sesuatu, jawabannya juga berbeda, hanya membentuk sebuah kata. Ya, misalnya ditanya ini sekarang di mana, Jeva? Terus Jeva menjawab sudah makan, seperti itu. Hanya kata makan, minum, seperti itu. Kemudian verbal yang kedua, ketika ditanya, pasien hanya memberikan erangan, seperti itu. Yang verbal 1 yaitu pasien tidak dapat memberikan respon apa-apa. Pemeriksaan refleks bisep. Pemeriksa meletakkan ibu jari di atas tendon bisep, kemudian pukula dengan palu refleks. Respon akan terjadi fleksi pada lengan bawah. Pemeriksaan refleks patella. Posisi pasien duduk dengan posisi tungkai menggantung dan dilakukan ketukan pada tendon patella dengan respon ekstensi pada tungkai bawah. Selanjutnya, pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan pasien berbaring terlentang tanpa bantal. Tempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien dan tangan kanan berada di atas dada pasien. Tekukan kepala pasien secara pasif dan usahakan agar dagu mencapai dada. Pemeriksaan kaku kuduk positif apabila terasa adanya tahanan dan dagu tidak dapat mencapai dada.
Selanjutnya, pemeriksaan Brudzinski 1. Pasien tetap dalam keadaan terlentang, berbaring tanpa bantal. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Letakkan tangan kiri di bawah kepala dan tangan kanan pemeriksa di atas dada. Kemudian, lakukan fleksi kepala dengan cepat ke arah dada pasien sejauh mungkin. Brudzinski 1 positif apabila terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai sendi lutut. Brudzinski 2. Pemeriksaan Brudzinski 2 yaitu dengan cara memfleksikan salah satu tungkai seperti ini, tungkai bawah pada daerah panggul. Kemudian pada sendi lutut dilakukan ekstensi. Bila Brudzinski 2 positif, maka yang akan terjadi adalah tungkai sebelahnya akan terangkat. Brudzinski 3 dilakukan dengan cara penekanan pada os zygomatikus. Bila Brudzinski 3 positif, maka terjadi pergerakan involunter fleksi pada kedua tangan. Dan Brudzinski 4 yaitu dengan cara menekan pada os symphysis pudis, yang terjadi adalah fleksi pada kedua tungkai secara involunter. Pemeriksaan Kerniksein. Pasien berbaring terlentang, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Fleksikan salah satu paha pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Kemudian ekstensikan tungkai bawah sisi yang sama sampai membuat sudut 135 derajat atau lebih. Kerniksein positif apabila tidak dapat mencapai sudut 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Pemeriksaan Vlasek. Pasien masih dalam posisi yang sama, pemeriksa melakukan fleksi salah satu sendi panggul pasien sampai mencapai sudut 70 derajat. Vlasek positif apabila terdapat tahanan atau rasa nyeri sebelum mencapai sudut 70 derajat. Pemeriksaan refleks patologis. Pemeriksaan yang pertama adalah refleks Babinski. Pasien masih tetap dalam posisi terlentang, pemeriksa melakukan goresan pada telapak kaki pasien dari arah lateral bawah ke arah atas. Refleks Babinski positif apabila didapatkan adanya dorsofleksi ibu jari dan adanya abduksi 4 jari lainnya ke arah lateral. Pemeriksaan selanjutnya adalah refleks Chadok. Refleks Chadok dilakukan dengan menggores bagian bawah malleolus lateral. Refleks Chadok positif didapatkan apabila terdapat dorsofleksi ibu jari dan abduksi ke lateral 4 jari lainnya. Pemeriksaan refleks Oppenheim. Dilakukan goresan dengan menggunakan dua sendi intervalang jari tengah dan jari telunjuk dari pemeriksa di sepanjang os tibia dari arah proksimal ke arah distal. Refleks Oppenheim positif apabila didapatkan adanya dorsofleksi ibu jari dan abduksi ke arah lateral 4 jari lainnya. Sama seperti dengan refleks Babinski maupun Chadok. Pemeriksaan refleks Gordon. Pemeriksaan refleks Gordon dilakukan dengan meremas dengan kuat musculus gastrocnemius. Refleks Gordon positif adalah apabila didapatkan hasil yang sama dengan pemeriksaan Babinski positif. Pemeriksaan refleks Schaeffer dilakukan dengan meremas tenon Achilles dengan kuat. Refleks Schaeffer positif apabila didapatkan respon yang sama dengan refleks Babinski positif. Pemeriksaan patologis berikutnya yaitu pemeriksaan Hoffman dengan cara menggores jari kedua ke arah bawah dengan tanda Hoffman positif, yaitu jari ketiga dan ibu jari terlihat seperti fleksi.